Ngomong-ngomong soal desa, aku ada cerita baru nih, Mister. Belum Ush, pernah aku ceritain. Barusan dengar kemarin soalnya. sedap. Monggo Mas Aja. Cerita aja nih. Oke. Jadi kemarin tuh sempat dengar cerita dari biasa bapak ya. Bapakku emang suka cerita horor. Si bapak ini dulu sempat tinggal di desa emang di daerah Malang, kota Malang. Kecamatannya ini cuma 3 huruf. Jadi orang Malang pasti tahu kecamatan 3 huruf. Tapi Dwi, biasanya Dwi, Tri. bukan dong. Oh, bukan. Kecamatannya pokoknya 3 huruf lah. Tiga huruf. Orang Malang pasti tahu lah. Soalnya itu desa, tapi di kota Malang. Tapi itu desa Masian. Nah, di situ emang bapak itu buka kebun gitu kan. Nah, tapi ceritanya bukan berhubungan sama kebunnya gitu. Jadi waktu itu ada salah satu warga lah di desa itu. Bentar. Oke. Nah, warga ini tuh waktu itu istrinya lagi hamil gitu. Lagi hamil besar. Dan dia waktu itu udah mau melahirkan gitu kan. Jadi akhirnya dibawa ke bidan. Tapi ternyata di bidan itu bidannya tuh nggak mampu gitu. Di desa itu kan desanya agak jauh ya dari kota ya. Dan RS terdekat itu masih ada sekitar 10 kilometeran lah kurang lebih. Jadi masih jauh. Jadi akhirnya bidan ini malah ngerujuk ke RS aja, jangan di sini gitu. Karena mungkin peralatannya nggak lengkap gitu kan. Nah akhirnya jalan naik mobil tuh suami istri ini ke RS terdekat ini gitu. Emang dari desa ini tuh waktu balik ke kota tuh sempat ngelewatin daerah yang jalannya tuh belok-belok, terjal naik turun dan sepi karena waktu itu kebun-kebun semua gitu, benar-benar kebun, sawah, ladang gitu gitulah. Jadi rumah pun jarang sih di area itu. Nah waktu mereka lewat itu, oh ya kebetulan dua orang suami istri ini tuh pendatang, jadi warga baru di desa itu gitu. Jadi dia belum hafal sama semua semua area di desa itulah. Gitu. Nah mereka ngelewatin jalan itu untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Di jalan itu ada satu lampu nih, satu rumah ternyata di tengah-tengah ladang dan kebun yang gelap di tengah malam, ada lampu nih terang sendiri gitu. Dan dia lewat. Nah waktu mendekati rumah itu, entah kenapa si istri ini ngerasa dia nggak kuat nih, nggak kuat banget, pingin ya kayak udah mau lahirin saat ini juga, udah mau keluar saat ini juga. Akhirnya si istri ini minta berhenti di rumah itu, minta minta barangkali istirahat dulu lah paling enggak, karena dia udah nggak kuat nih di kendaraan. Akhirnya dia berhentilah si suaminya di rumah itu. Nah, waktu keluar belum sempat manggil-manggil, ternyata ada orang di depan rumah. Waktu itu seorang ibu-ibu. Nah si ibu-ibu ini kemudian nawarin bantuan gitu. Sini bu, saya bantu bu. Ibu kenapa? Sakit apa? Gitu kan. Terus si suaminya bilang, ini istri saya mau melahirkan bu. Oh gitu, ya udah bawa masuk. Saya bantu gitu. Agak aneh sih, warga desa, rumahnya di tengah-tengah ladang, tapi bisa bantuin orang ngelahirin gitu. Tapi karena pepet ya, akhirnya ya udah diiyain gitu kan, dibawa masuk istrinya, tuntun ditidurin di atas kasur. Ya udah, terus akhirnya singkat cerita itu prosesi melahirkannya itu bisa. Jadi si orang ini benar-benar bisa bantuin si ibu ini melahirkan gitu. Si ibu-ibu tua yang di rumah itu tuh bisa bantuin si istri ini melahirkan. Dan kemudian karena sudah mendekati pagi ya, udah mau subuh, si suaminya ini mau pamit untuk ambil baju ganti gitu. Karena tadi mungkin sempat bajunya kotor atau gimana, kan posisi juga seperti itu. Akhirnya si suami ini izin pulang buat ngambil baju ganti. Dia pulang sendirian, istri dan anaknya itu ditinggal di situ. Dan memang kebetulan istri sama anaknya ini lagi tidur gitu, berdua udah tenang nih, dia istirahat. Tinggallah sebentar. Ya, si suaminya pulang, nggak jauh sih, sekitar mungkin 2-3 kilometer lah dari situ rumahnya itu. Dia ambil baju, ambil keperluan lain, dia balik ternyata PP-nya ini butuh sekitar setengah jam lah balik lagi ke rumah itu. Sampai di rumah itu dia kaget karena rumah itu tuh ternyata tertutup sama alang-alang yang tinggi banget, dan rumah itu kelihatan rumah yang sangat terbengkalai.
dia panik kan, karena loh kok rumahnya berubah gitu. Tapi ya udah dia coba cek masuk karena emang bentuk rumahnya dari luar tuh mirip gitu, mirip seperti yang tadi. Cuma sekarang jadi rumah yang terbengkalai, yang kacanya banyak berlubang, banyak pecahnya. Terus sampai-sampai ketika masuk itu langit-langitnya tuh ada yang berlubang, atapnya tuh bolong, nggak ada atapnya, udah ambrol gitu. Dalamnya tuh juga udah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di lantai-lantainya gitu. Dicarilah tuh istrinya di tempat-tempat yang di dalam rumah itu ya, sampai akhirnya dia ketemu sama tempat yang dia tinggalkan tadi, gitu, tempat istrinya istirahat tadi. Dan ternyata istrinya tuh istirahat di situ, tidur, meluk anaknya, tapi di lantai, dan lagi ngadep ke langit-langit. Dan ternyata itu benar-benar rumah yang udah kosong puluhan tahun. Nah, sampai sekarang nggak ada yang tahu itu siapa yang bantuin si suami istri ini melahirkan gitu. Dan nggak tahu ya ini berhubungan apa enggak. Anak mereka ini, anak pertama mereka yang lahir itu sampai dewasa itu memiliki apa ya, keterbelakangan mental lah istilahnya, atau mungkin ya disabilitas lah. Jadi dia nggak seperti anak-anak lain pada umumnya gitu. Dan biasanya sih kenapa bapak ibuku tahu soal ini karena anak ini sering ketemu nih di depan rumah gitu. Dan biasanya ibuku tuh ngasih jajan, ngasih camilan, snack-snack buat dia gitu. Gitu sih. Ketemu langsung loh sama Wongi. Ya begitulah. Ketemu sama anak yang dilahirkan gara-gara itu. Kejadian itu. Jadi urban legend. Ya. Mati Jadi emang juga ya. Jalan yang menuju jalanan arah itu tuh menuju sungai ya, Mister, jembatan kecil. Memang warga itu agak menghindari kalau malam, soalnya emang selain terjal jalannya, gelap gulita, kelop-kelop dan turun gitu. Terus memang terkenal angker di jembatan itu. Aku lupa sih ada cerita juga di situ, cuma aku lupa detailnya. Mungkin ya lain kali lah kalau nemu ceritanya aku ceritain juga. Siap Mas Nocha, thank you. Iya, sama-sama. Beraya senyum-senyum aja nih. Ada baju dokter, ngeri banget belakangnya. Iya, baju almarhum papa yang belum dicuci sengaja. Biar ada aroma-aromanya. $50K bisa tuh ini terbang tengah malam. Iya. Bisa. Ayo teman-teman. Jangan lupa bantu follow dong, Terbangun bantu. Tengah Malam. Ada Mas Pian juga nih, mana Mas Pian nggak nongol. Rambut halo. Baru. Opa. Kenapa Oh, jadi iya. ikutan di poni? Ntar kita dibilang mirip lagi. Aduh. Iya, poninya juga baru, Mbak. Boros sampo Mbak. Itu Pade. Ikutan poni deh, poni. Biar Poni juga nih. Kenapa jadi berponi semua ya? Poni panjang. Kayak Mas Pian. Aduh. Poni. Aduh. Ya udah, tak ke atasin deh. Aduh. Apa kabar? Baik. Mas Ruli pada lagi di rumah kok, ini di sebelah kamar. Iya. Mana Mas Ruli? Baru pulang. Kenapa nggak satu scene aja sih? Takut hamil. Ya Allah. Mas Fajar tuh di mana kota, Mas? Aku di Bandung, Mister. Wah, kita mau ke Bandung besok. Oh, wah, kapan? Ada Kopdar dong. Kopdar tanggal 31 ya? Tanggal 31. Wih, seru. Boleh tuh, Mister. Kurang salah 3 nggak pernah. Iya, boleh besok. Salah 3 cuma aku doang ya? Iya, kamu doang. Mas Fajar DM ya, ntar tak masukin grup ya. Siap, Mister. Semarang boleh. aja, Mister, Semarang. Berangkat ya? Berangkat Semarang.
Masuk Semarang aku. Asik. Ada siapa lagi di Semarang kalau di Semarang? Marah sendiri juga nyata. Ada siapa? Marah sendirian nyata. Ketua gengnya. Aduh. Iya nih Mas Pian jadi opa kata Mbak Linggar. Mas Linggar. Hmm? Mas Linggar itu. Oh itu Mas Linggar, tak kira Mbak Iya. Linggar. Mas. Gak lihat. Mas. Mas. Nama-nama tak bergender. Sampai jam berapa ini Pak De? Ngantuk nih. Udah tua. Udah tua. Lanjut aja nih sama terbangun tengah malam sampai pagi kan biasanya. Waduh. Aku lagi garap 2 cerita nanti buat diisi ya. Asik. Asli. Apaan orang ceritaku aja nggak ditampil-tampilin? Sabar kan nih. Aku juga kirim dan banyak. Yang ceritamu yang 2 cerita itu tak gabungin ya Mas? Boleh. Soalnya nanggung. Ya. Udah Iya, tak udah. dengerin. Gabung aja. Diedit aja Mister. Soalnya masih pasti ada part berikutnya nanti. Oh gitu. Bisa lanjut lagi tuh ceritanya. Sama. Serius. Udah. Mantap. Tadi kayaknya ada yang baru masuk juga. Sana sama Wahyuning. Mas Sana apa Mbak? Mas Sana ya? Mbak. Yuslia. Mbak. Yuslia. Mbak Yuslia. Ayo dong, Coba. open cam dong. Cerita dong. Oke dong. Coba. Pengen tahu orang. Wih. Halo Mbak. Halo. Halo. Perkenalkan warga baru gabung. Iya, terima kasih. Salam kenal. Asal Salam dari kenal. mana Mbak? Dari kota di selatan Jawa Timur. Cirebon ya? Selatan. Cirebon ya. Malang, Sebelahnya Malang. Ngaco. Blitar. Indramayu. Nah, Blitar. Makin jauh aja namanya. Kotanya Bung Karno. Ya, Bung Karno terkenalnya. Wah, senang banget ada orang Blitar dengerin di sini. Kalau Blitar kan yang dibahas selalu RSUD. Ya, Oh iya. Selalu. wih. Itu jadi ini ya, gudang ya. Gudang. Sudah rata sekarang bangunannya. Oh ya? Oh Ah, gitu. Sudah rata. Sudah tidak ada. Jadi ada cerita apa nih, Mbak? Ini kejadian saya alami mungkin sekitar tahun 2020. Saat itu masih pandemi. Blitar waktu itu mulai dilonggarkan. Saya sama teman saya 4 orang. Teman saya cowok namanya Azril, Danang, sama Dea. Nah itu kita main ke sebuah perkebunan kopi. Nah perkebunan kopi ini sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi memang udah bangunan tua banget. Waktu itu saya ingat-ingat kita datangnya pas bukan hari weekend, jadi sepi, pengunjung cuma kita saja 4 orang. Nah, waktu kita masuk, teman saya ini kan ada yang peka orangnya, dia bisa bilang anak indigo. Dia bilang, ada yang ngeliatin kamu tuh. Hah, opo sih? Karena memang nggak kerasa apa-apa ya, memang hawanya memang dingin di situ. Jadi ya mungkin paling ya dingin karena hawa itu, bukan karena ada yang lihat. Karena jujur saya sendiri memang sering bersinggungan dengan dunia mereka. Jadi sedikit-sedikit bisa lah. Waktu itu kalau bisa kasih gambaran, gedungnya ini ada beberapa. Salah satu gedung perkantoran yang jadi landmarknya perkebunan kopi ini, sama rumah loji. Rumah loji ini rumah utama yang sekarang jadi museum. Nah, kita masuk ke situ, bertemu dengan tour guide-nya, dijelasin di situ ada apa aja. Baru
setelah itu saya mulai merasa ada yang merhatiin, otomatis toleh kanan kiri dong, kok nggak ada. Waktu itu posisinya ke bangunan samping, pintu keluar kan ada di bangunan samping. Di situ saya baru melihat ada sosok gitu. Pertamanya hanya bayangan biasa, lama-lama saya deketin, kan penasaran ya. Saya deketin, akhirnya saya lihat wujudnya, cewek Belanda. Mau ngajak ngobrol, dia diem. Akhirnya dia buka baru namanya, terus menyapa karena baru kali ini ada yang mau ngajak ngobrol dia selama dia di situ. Tapi waktu itu saya nggak menaruh kecurigaan apapun, tapi teman saya itu ngeh kalau lama-lama makin aneh karena dia ngeliat waktu saya ngobrol sama si madam, sebetulnya si madam ini kok saya makin larut. Terus sama teman ditarik, udah ayo pulang, udah hampir sore, pulang di jalan. Akhirnya pas pulang karena memang hawanya udah gak enak, pulang itu kan saya boncengan sama teman saya yang cewek ini. Di situ motor itu berat. Blitar itu akhirnya ban motor depan itu pecah. Padahal sehari sebelum main itu motor baru saya bengkelkan dan ban itu diganti. Nggak mikir aneh-aneh lah, paling kena paku di jalan gitu. Hampir di bengkel. Nah, teman saya si cowok yang indigo ini bilang, nanti kalau sampai rumah cuci kaki, jangan langsung tiduran. Nah, bodohnya saya nggak manut, pulang-pulang langsung tidur. Jadi badan masih kotor, masih pakai baju yang saya pakai sebelumnya, tidur dan baru bangun saat isya karena kebetulan saat itu masih haid. Jadi nggak sholat, nggak mandi, langsung mandi, baju langsung tak taruh ke cucian, mandi itu ngerasa kok bunda itu malah, tapi ya bodo amat lah, paling ya kecapean atau apa. Pas tidur ini, karena tidurku itu hadap jendela dan kebetulan kok gordennya itu lagi dicuci, jadi full. Walaupun itu kan emang ada bayangan yang ngeliatin gitu kan, lampu kamar saya matiin, aku tidur ngeliatin dan mulai kayak apa ya, kayak domentar gitu yang di Harry Potter itu masuk. Saya diem ya, apa liatin, terus ternyata ini si madam tadi yang dari kebun kopi datang ke kamar. Di situ dia menunjukkan dengan rupanya yang jelek banget. Saya sampai sekarang masih takut deskripsikan gimana rupanya dia. Di situ dia ngobrol karena dia kesepian, pengen punya teman. Mungkin dan di telinga itu ada kayak ada bisik, ayo ikut mama. Nggak berani dong, diem, nggak berani, dalam hati nggak berani, nggak bisa baca doa, nggak bisa apa, cuma diem. Habis itu hilang, pingsan atau apa. Pokoknya sadar udah pagi langsung telepon temen, cerita apa yang saya alamin tadi malam. Dimarahin lah sama teman, diomongin kok ngengkel. Habis itu dibersihin sama teman, habis itu udah kembali ke rutinitas biasa. Habis itu udah melupakan kejadian itu. Selang beberapa bulan kemudian saya mengalami kejadian yang kurang mengenakan di tempat kerja sampai keluar. Dan gara-gara masa itu saya depresi lah intinya. Waktu depresi itu si madam ini datang lagi, ngajak lagi, dan dia berulang kali masuk ke mimpi menunjukkan cara dia mati. Berulang kali di mimpi saya. Sudah stres dengan insiden saya di tempat kerja, ditambah lagi sama gangguan dari madam lewat mimpi. Ikut hasutan dia buat nyoba buat
weekend buat ya bunuh diri gitu lah beberapa kali. Terus akhirnya kalau dalam arti kalau saya kayak gini terus lama-lama saya bisa mati beneran. Saya minta tolong ke teman lagi, saya ceritain kalau si madam datang mengganggu saya lagi dan mengajak saya untuk ikut dia. Sama teman diajak ke sana, kebalik lagi ke kebun kopi itu. Berunding, mau apa? Teman saya ini masih hidupnya masih lama, masih pengen menjalani hidupnya, jangan diajak untuk ikut kamu. Akhirnya di situ madam itu menangis karena ya dia waktu meninggal dengan cara yang tragis, terus memang butuh teman. Di situ nggak ada yang ngajak ngobrol dia atau apa. Akhirnya kami bikin kesepakatan boleh mendatangi saya, tapi tolong dengan cara yang baik, dengan wujud yang baik. Jadi sampai sekarang kalau itu berat, madam itu selalu datang. Dan kalau jeleknya dia keluar, dia selalu menghasut lagi lewat mimpi-mimpi soal bagaimana dia meninggal buat ayo ikut aku. Tapi untungnya ya sekarang sudah berlalu, udah mulai biasa aja kalau dia datang. Tapi kalau pas aku down ya rasanya Dan sekarang Mbak lagi down ya kondisinya? iya. Iya. Ini dingin tangannya. Kan Ada di dingin. belakang Mbak itu? Iya, makanya saya takut buat mengekspresikan wujudnya gimana. Ya, gimana ya? Ya, gemeter loh sekarang. Saya dulu ikut ada cerita, siapa tahu bisa plong. Tapi kok nggak dibaca-baca sama Pak Lurah. Ya, si gemeter loh sekarang. Dan dia ada di Bali. Ya. Emang kayak apa deskripsinya? Kalau pertama kali melihat dia, pasti tangannya langsung cantik. Luar biasa cantik. Rambutnya pirang, bergelombang. Bule berarti ya, madam nih. Pakai gaun warna pink berinda. Saya nyebutnya madam, saya enggak berani nyebut nama aslinya. Sekarang tahun 30-an ya? Oh, umurnya 30-an. Hampir 40 tahun. Karena ini sekaligus saya mengumpulkan keberanian. Ada buat bertemu dia sampai sekarang. Karena Mas Nocha mau kenalan katanya kalau cantik. cantik loh, cuantik. Ya kan teman. Gak usah, Nocha mah koleksinya udah kebanyakan, Nocha. Kamu yang suka gitu, Mas. Teman saya yang bisa ngeliat ini Bawa pulang kalau ini masuk manusia langsung tak pacarin, kata teman saya gitu. Tapi karena saya melihatnya dengan wujud dia yang jelek, udah amit-amit dah nggak akan. Tapi ya semoga tidak mengganggu lagi seterusnya. Ya semoga. Karena sampai sekarang masih struggle buat ngadepin si madam ini, masih bertarung dengan si madam. Udah berapa tahun ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 loh. Ya jadi kalau di Warasi emang agak ini ya, kalau ngomongin mimpi kadang netizennya suka jahat-jahat. Oh itu mimpi doang suka kayak gitu. Ya. Makanya kalau ditayangin kasihan nanti sama makanya kan paling aku sendiri nggak mimpi, logika dulu digunain tapi kok terus menerus dengan detail yang sangat detail dan selalu sama. Iya, sehat-sehat terus ya Mbak. Jangan sampai terganggu psikologisnya Mbak Yuslia ya. Ya maksudnya
gimana caranya dibikin jangan terlalu mendalam gitu. Kalau bisa kondisi psikologisnya juga dibantu untuk selalu happy. Ya itu maksudnya. Jadi dia nggak deket karena dia kan selalu Heeh. jin itu pasti dia akan mendekati orang-orang dengan aura yang negatif. Aura negatif itu dalam keadaan down itu pasti disamperin. Gak cuma si madam, jin-jin lain juga pasti doyan. Karena makanannya itu. Karena sekarang alhamdulillah sudah didampingi sama psikolog juga. Oh, alhamdulillah. Itu cara yang benar. Thank you Mbak Yusliah. Nanti kita ceki lagi deh emailnya. Siapa tahu bisa ya gitu. Soalnya kalau ada mimpi kadang suka kasihan gitu. Nanti dari isinya bulan Maret lah komentarnya takutnya nanti coba kita cek lagi ya. Kalau ada cerita lain mungkin boleh dikirim lagi. Banyak. Pasti. Ada satu lagi nih yang kayaknya udah dari tadi masuk tapi belum muncul. Sana tuh Mbak ya. Oh pulang Cak, biar mbaknya tenang. Gak full kuotanya. Pian. Buat coba Mbak Sana boleh Iya, halo. Mulai ceritanya. Penasaran nih. Udah dari tadi nungguin kayaknya udah nggak sabar. Ya. Dari mana Mbak? Kenapa? Asalnya? Dari mana? Saya Jakarta. Oh Jakarta. Iya. Deket ya. Deket. Sekarang lagi di Jakarta. Saya asli Cirebon. Nggak ada yang nanya sih. Mbak Sana boleh deh. Ada cerita apa? Iya. Maaf ya videonya nggak dinyalain soalnya udah malu. Iya. Nggak apa-apa. Santai. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk seluruh warga Desa Sukawedi. Salam kenal. Ya, saya punya banyak cerita horor kali ya bisa dibilang. Dari kecil sih sebenarnya udah sering ngerasain, melihat dan mendengar suara-suara yang kadang ini suara apa sih gitu. Nah itu yang saya cerita dari sekian banyak itu yang paling ini aja ya, yang paling bikin saya merinding. sempet karena yang saya tahu kan mereka itu nggak bisa nyakitin kita, tapi saya ngalamin kejadian ini tuh sampai yang jatuh gitu, jatuh dari tangga. Lanjut Mbak. Iya, itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2011. Waktu itu saya ngelamar kerja di salah satu perusahaan outsourcing di daerah Raden Saleh. Perusahaan outsourcing aslinya di situ. Tapi waktu interview saya datang ke daerah Proklamasi. Datanglah saya hari itu ke situ. Siang saya datang ke sana, ngisi segala macam lah keperluan interview buat nanti data-data bagian HRD-nya. Nunggu tuh sekian lama, akhirnya saya baru dapat sore. Nah setelah selesai interview itu, ibu saya nelfon nih sebelum pulang. Saya masih ada di lantai 4 waktu itu interviewnya. Ibu saya telepon, saya lagi posisi mau turun tangga. Saya bilang, iya ini udah selesai, sebentar lagi pulang kok. Nah, handphone itu baru saya off tuh, saya matiin. Kaki saya ngelangkah ke anak tangga tuh, anak tangga pertama. Itu tiba-tiba aja saya nggak ngelihat wujudnya,
kayak apa. Tapi tiba-tiba aja tuh ada sosok hitam muncul di sebelah kanan saya saat mau menurun tangga itu. Saya kaget. Tiba-tiba blek gitu kan, muncul begitu. Saya kaget, nah itu saya jatuh tuh. Dari lantai 4 ke lantai 3 merosot. Untungnya alhamdulillahnya masih dikasih selamatan ya. Karena posisinya jatuhnya kan ke belakang. Jadi yang kena itu dari leher belakang tuh sampai ke tulang ekor. Itu jatuh merosot ke bawah sampai anak tangga paling bawah. Nah, saat lagi kaget karena jatuh itu saya ngelihat di pojokan ruangan lantai 3 itu, karena kan kebetulan ternyata itu gedung yang baru mau ditempatin gitu. Di pojokan itu saya ngelihat udah muncul siluet kayak perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih. Itu saya, aduh, apaan itu? Aduh, apaan itu ya? Aduh, nggak mau ngeliat. Astagfirullahaladzim. Saya posisi itu lagi saking kagetnya karena jatuh, ngeliat begitu tuh tambah yang panik. Udah gitu kan tangan juga sempat kaku kan. Saya pikir kan tangan patah karena nahan badan pas jatuh itu. Pas ngeliat itu, saya lagi panik. Pikiran saya cuma satu, gimana caranya saya bisa cepet-cepet turunin tangga gitu. Sampai ke depan pos satpam itu. Akhirnya saya udah nggak mau lihat. Pokoknya turun langsung ke bawah itu buru-buru. Dan ternyata di lantai 2 yang tadinya saya lihat pas mau naik tangga itu, pas datang itu, tadinya kan ada orang. Di situ juga masih kosong. Cuma ada beberapa orang yang lagi mengerjakan kerjaannya lah, saya nggak tahu apaan. Begitu saya turun tuh kosong juga. Nggak ada orang sama sekali, jadi nggak ada yang bisa dimintain tolong. Udah buru-buru aja saya makin kencang lah larinya ke bawah. Dan pas di lantai 1 itu udah nggak sanggup tuh berdiri, kaki lemes banget posisinya. Saya di tangga duduk